Cendol merupakan minuman tradisional Indonesia yang banyak disukai masyarakat. Namun, kandungan gizi cendol hanya didominasi oleh tingginya karbohidrat, sehingga perlu dilakukan fortifikasi protein dari ikan gabus. Ikan memiliki kandungan protein yang tinggi, terutama asam amino esensial dan albumin. Kandungan albumin dan asam amino esensial memiliki berbagai manfaat di dalam tubuh, dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, memperbaiki jaringan sel yang rusak, dan juga sebagai antioksidan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan karakteristik fisikokimia cendol instan ikan gabus yang kaya akan albumin dari berbagai sumber karbohidrat lokal. Tahap pertama yakni terlebih dahulu tentunya dilakukan pembuatan tepung dari ikan gabus. Selanjutnya dilakukan pembuatan cendol instan yang diawali dengan persiapan bahan daun pandan. Penambahan daun pandan berfungsi sebagai pewarna alami yang digunakan pada pembuatan cendol. Daun pandan terlebih dahulu dilumatkan dengan menggunakan blender hingga membentuk cairan atau air daun pandan. Setelah dilumatkan, dilakukan penyaringan untuk memisahkan antara air yang didapat dengan sisa daun yang dilumatkan. Karbohidrat yang digunakan bersumber dari 4 jenis tepung. Tahap selanjutnya yakni pencampuran berbagai sumber karbohidrat yang bersumber dari tepung ikan gabus, tepung beras, tepung sagu, dan tepung porang. Keempat jenis tepung tersebut dicampurkan kemudian dilakukan pengadukan hingga semua bahan homogen. Setelah itu dilakukan penambahan air dengan jumlah yang sesuai. Nah, setelah semua bahan ditambahkan, maka dilanjutkan dengan proses pemasakan tepung dan air. Pada proses ini, pastikan air dan tepung sehomogen mungkin agar terbentuk tekstur cendol yang baik. Ups, dan tidak lupa juga pada proses ini dilakukan penambahan pewarna alami air daun pandan yang khas warna cendol, yakni berwarna hijau, yang bersumber dari daun pandan yang telah disiapkan tadi. Lalu dilakukan pengadukan secara terus-menerus pada proses pemasakan semua bahan dengan suhu 100 derajat Celcius hingga terbentuk tekstur cendol gel yang diinginkan. Proses pengadukan bertujuan untuk menghindari terjadinya penggumpalan pada bahan yang telah dicampurkan. Nah, sobat sekalian, setelah terbentuk tekstur cendol gel yang diinginkan, maka dilanjutkan pada proses pencetakan cendol dengan diameter yang sesuai. And tada! Cendol instan kaya akan albumin sudah siap untuk dikeringkan pada cabinet dryer. Pada proses pengeringan ini dilakukan menggunakan cabinet dryer pada suhu 50 derajat dengan waktu 24 jam. Pengeringan dilakukan untuk memperpanjang masa simpan dari cendol, adapun keuntungan menggunakan cabinet dryer ialah suhu dan kondisi sanitasinya dapat dikontrol. Nah, selanjutnya mari kita timbang cendol yang sudah dikeringkan dan kemudian dilakukan pengemasan. Pengemasan dilakukan bertujuan untuk melindungi produk dari berbagai kerusakan lingkungan. Lalu pada tahap terakhir adalah dilakukannya uji fisikokimia, yakni berupa uji organoleptik, proksimat, mineral, asam amino, aktivitas antioksidan, dan kadar albumin. Baiklah, selesai sudah perjalanan kita pada fortifikasi tepung ikan gabus kaya asam amino esensial pada pengolahan cendol instan dengan menggunakan metode cabinet dryer. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di lain kesempatan.